bayarin. Siapa yang mau? Bu Hadi bayarin. Kalau bayarin sih mau. Oh iya. Bu Hadi yang bayarin ya. Ya tanggung jawab. Men, ayo. Kamu berapa sih? 3.000. Tanya dia dulu. Ini ada 10 boleh. 10. 10 orang. Iya. Ini 3.000 ada yang boleh. Oke, 10 enggak tinggal. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Aduh lemes banget. Shalom. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita hari ini boleh beribadah di tempat ini. Sudah 3 bulan lamanya kita dirumahkan, tapi kita sudah bersyukur kita dalam keadaan sehat, boleh bertemu, berkumpul lagi di rumah Tuhan. Amin. Karena Tuhan kita baik. Amin. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Pada yang bertugas, kayaknya suara mic-nya kekencengan, play sedikit. Yuk saya ingin kita semua bagi berdiri. Jadi nggak boleh salam-salaman ya sekarang ya. New normalnya begini aja. Iya. Oke. Mari kita mendengar doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama 3 bulan ini kepada hidup kami Bapa. Kami tahu tidak ada yang sia-sia, semua ada maksud dan kebaikan Allah dalam kehidupan kami. Tuhan, buat kami lebih antusias lagi memanfaatkan sisa-sisa waktu yang Tuhan masih beri bagi kami untuk mencari wajah Tuhan. Amin. Urapan turun ke atas kami, ke atas pemuji, pemusik, ke atas setiap jemaat, terlebih atas tubuh dan darah Kristus yang sebentar kami akan berjambu bersama-sama dengan diri-Mu Tuhan. Kami rindu sesuatu yang baru nyata dalam kehidupan kami di masa new normal ini Tuhan. Bawa kami pada hati-Mu Tuhan, bawa kami untuk lebih lagi mengalami perubahan yang lebih nyata dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap mulai ibadah kami. Haleluya.
Jemaat yang siap mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh salam kiri kanannya, tapi salamnya sehati gini ya semua. Salamnya begini. Salam hormat kita begini. Ayo, haleluya, puji nama Tuhan. Kita bisa berkumpul kembali di dalam nama Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Ini semua karena kasihnya Tuhan. Amin, amin kita. Haleluya. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Pujian lagi di hadapan Tuhan. Kita telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Kita mau terima kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan kita. Amin. 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 Berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Telah ditebus dengan darah yang kudus.
Siapkan hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu sempurna di musim ini Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Meskipun kami harus berjalan di dalam lembah kegelapan, kami punya Tuhan yang besar, sanggup melakukan banyak perkara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau telah membuktikan pengorbanan-Mu di kayu salib untuk tebus dosa kami, menjadikan kami mahal dan berharga di mata-Mu Tuhan.
Ini yang pertama kali kami beribadah di zaman corona ini Tuhan. Ibadah raya ketiga ini, umat-Mu yang datang di hadapan-Mu. Mereka merindukan hadirat-Mu dalam tempat ini. Mereka datang dari jauh dan dari dekat dari tempat ini Tuhan. Merindukan kekuatan firman-Mu. Merindukan persekutuan kami yang indah bersama-Mu Tuhan. Bapa, berikanlah firman-Mu sekarang kepada kami, khususnya kepada jemaat-Mu yang ada di rumah stay at home, yang area mereka masih dalam merah COVID-19, sehingga mereka tidak bisa datang ke tempat ini. Bapa di surga, hiburkan hal yang sama, kuasa yang sama. Firman-Mu sanggup menyembuhkan yang sakit, sanggup memberi kekuatan yang lemah, sanggup membuat orang-orang menuai dalam taburan mereka. Sehingga semua kami baik di rumah, baik di tempat ini, dilawat dengan kuasa yang sama. Dalam nama Yesus, berikanlah firman-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Berikan kami yang dunia tidak bisa beri. Hamba-Mu berjanji akan memberikan kemuliaan hanya kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Ya Bapak Ibu, ya baik ibadah tadi pagi. Ya memang syarat untuk berani ya buka ibadah di COVID-19 ini adalah jemaat setiap sekali kebaktian dari kursi yang disiapkan, kita kan kursi ini kira-kira bisa 250. Jadi 50% diizinkan oleh protokol dari pemerintah untuk hadir. Iya. Dan yang kedua semua harus pakai masker. Iya, kalau anak saya candain. Ada beberapa nama, masker, jiker, apa lagi deh, understater, RR lah, baru ceker, ngamuk dia bilang papa gitu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini firman Tuhan atau ibadah kita ini seluruh dunia bisa melihat karena live streaming. Ya, bahkan yang ada di rumah, kau mendengarkan ini, jangan fokus yang lain, tapi fokus firman yang saya sampaikan. Dan kita di sini semua sudah dapat bahan khotbahnya. Ya, menulis ya. Kita udah rindu ketemu kangen gitu. Kalau soal mendengar firman Tuhan Bapak Ibu, sebenarnya nggak usah jauh-jauh sampai ke tempat ini. Bisa saja buka handphone, ya kan? Pilih pendeta-pendeta yang keren, yang ganteng, putih, gemuk, pendek, kayak saya gitu ya, kecil gitu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memilihnya, suka-suka. Wah ini hebat. Saudara mau pilih mana, pendeta mana? Ada di YouTube. Tapi kan istilahnya Bapak Ibu mengikut Yesus ini bukan hanya sekedar mendengar firman, tetapi juga kekeluargaan. Amin. Iya, Bapak Ibu datang ke sini, paling saya lihat yang penting saudara, yang inti adalah kekeluargaan kita. Pengen ketemu Pak Yusuf, udah lama ketemu. Tiba-tiba dibotak. Saya kira tadi biksu mana yang datang. Saya melihat ada beberapa kali 3 bulan kita ketemu ya, ada yang gendut, tiba-tiba ada yang kurus juga. Tergantung lockdown saudara. Bukan lockdown, lockdown. Iya, tiba-tiba juga kadang-kadang saya lihat kok kayaknya dulu ini hitam, kok sekarang putih ya? Karena apa? Di rumah terus. Haleluya. Bahasa Inggrisnya stay at home. Kalau kita dirumahkan itu artinya mesbah keluarga.
Maka setiap hari saya kirim untuk Bapak Ibu kecuali hari Minggu, supaya ada kegiatan rohani, makanan rohani. Saya ketik di laptop, saya print, saya foto, saya send kepada Bapak Ibu. Saya nggak tahu baca atau tidak, kirim amin gitu. Baru dikirim amin, baca dulu baru amin gitu. Memang orang beriman itu amin dulu baru dia baca. Orang beriman begitu. Yang penting yes, ya kan? Sama Tuhan Yesus yes gitu. Dalam hati, saya tidak amin, udah baca belum? Baru sampai belum ada 2 detik udah amin. Jangan-jangan lagi sedang masak apa gitu ya, sambil dibuka handphone, Pak Anjuk send gitu ya, udah klik aja amin gitu. Iya, nah Bapak Ibu saudara sekalian, benar kita udah, benar-benar ketemu, udah rindu banget gitu ya, melihat muka Bapak Ibu, ada yang like, ada yang sipit, ada yang semua, ya pokoknya bervariasi lah. Intinya Bapak Ibu kita ini keluarga, amin. Makanya informasi dari pusat GBI seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, semua di bulan 6 ini harus dikhotbahkan tentang keluarga. Karena ketika pencurahan Roh Kudus dicurahkan ketika Yesus naik ke surga, Bapa berjanji Dia akan mendampingi kita. Dia mengutus, namanya apa? Roh Kudus. Bahasa Yunani apa? Parakletos. Ya, Parakletos, pendamping kita, menolong kita dalam kesusahan, dalam penderitaan supaya bisa kuat. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sekali-sekali pun. Dia menolong kita, menyertai kita. Ya, dan Bapak Ibu yang bisa hadir ibadah 3 ini, saya percaya akan pulang membawa berkas-berkasnya, tidak sia-sia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keluarga yang pertama, pertemuan yang pertama, yaitu bertumbuh dalam keluarga Allah. Bertumbuh dalam keluarga Allah. Di dalam keluarga apa? Allah, Tuhan, ya. Katakan bertumbuh. Iya. Ya kan, kalau nggak bertumbuh berarti mati. Itu bahasa Inggrisnya not grow is dead. Oh, canggih juga ya. Kalau nggak bertumbuh sekalipun hidup, itu katanya sudah mati. Nah, apalagi mati. Waduh, apalagi itu ya bahasanya, binasa ya. Nah, bertumbuh dalam keluarga, yaitu keluarga Allah. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, tapi sebelumnya coba saya sampaikan kepada kita bahwa kemarin kami anak buah rohani dari Ibu Lina. Bu Lina udah menghasilkan buah jiwa. Iya. Kok gak ada tepuk tangan ya? Iya. 2 orang, karena hampir terus batal lockdown ini. Iya, tes. Baterainya. Tes. Oke, kasih dulu. Iya. Tes. Kita selalu mau baptis gak jadi. Kenapa? Karena kolam renang belum buka. Ya. Akhirnya kita paksakan hari Sabtu kemarin ke pantai. Di pantai ternyata sudah buka. Siapa yang bisa tutup pantai? Iya, kita baptis di Tanjung Kait ya. Tadinya Tanjung Pasir, syaratnya terlalu banyak. Ya udah, Tanjung Lina aja. Selamat 2 jiwa ya. Ya pokoknya kita baptisin aja. Sesudah itu pekerjaan Roh Kudus. Iya, yang wanita itu anaknya. Iya. Karena live streaming Bu, aku nggak bisa nolak. Ya, 7
Puji Tuhan. Pokoknya asli lah jiwanya ya. Nah, di pantai kita baptiskan mereka. Baik, sekarang kita masuk kepada keluarga. Tulis. Siap pulpennya? Kita mulai. Tujuan Tuhan menciptakan pernikahan adalah tujuannya apa? Bahagia. Itu tujuannya sebenarnya, supaya kita bahagia, happy, senang, joyful. Iya. Terus. Iya, betul. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tujuan Tuhan yang pertama. Tetapi kan kita berkata, "Kenapa pendeta? Tadinya saya mencintai dia, berpikir untuk melanjutkan pernikahan supaya bahagia." Ternyata, saudara, berkeluarga itu sekalipun engkau mencintainya, tidak cukup untuk membangun atau membuat keluarga bertumbuh, pernikahan bertumbuh. Tidak cukup hanya cinta. Kalaupun engkau cinta, terjadi pernikahan, sesudah itu apa? Tadi kan aku mencintai. Kamu cinta tetapi stres, depresi. Waduh, kalau boleh deh, gue bisa gak nikah lagi nih, gitu. Nah, ternyata faktanya survei membuktikan bahwa di zaman lockdown ini, dengar baik Bapak Ibu, perceraian tinggi 3 bulan terakhir. Mereka tidak menikmati bahagia pernikahan. Padahal tujuan Tuhan supaya kita bahagia. Apa yang merusaknya? Di Kejadian dikatakan bahwa Allah menciptakan hari pertama, hari kedua, dan ketiga, keempat, kelima, keenam, semuanya apa? Baik adanya. Halo? Semua baik adanya. Baik itu bicara blessing, baik itu berbicara sukacita. Nah, kalau keluarga kita gak bahagia, berarti ada yang salah di dalamnya. Oke, kita kasih firman untuk mengubah keluarga kita ke depan. Pokoknya keluarga kita harus bahagia, gitu aja. Nah, proses ini sesudah manusia jatuh dalam dosa, untuk mengubah kembali yang rusak, yang kacau, supaya bahagia, ada rumusnya, ada ilmunya, ada pengetahuannya. Dan saya percaya hari ini kita akan mendengar dua-duanya, suami dan istri atau anak mendengar firman ini akan melihat perubahan yang luar biasa. Amin. Nah, sekali lagi tujuan Tuhan menciptakan pernikahan adalah untuk bahagia. Halo? Yes. Mari kita coba melihat Ibrani pasal 13 ayat 4. Baik, secepatnya aja karena memang salah satu syarat untuk protokol COVID-19 ini nggak boleh lama-lama ibadahnya. Ibrani 13:4 saya udah buat di sini. Ayo kita baca yuk. 2, 3. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Katakan penuh hormat. Nah, saya buat di sini arti penuh hormat. Yang pertama tulis prioritas utama. Nah, ternyata keluarga itu harus dihormati. Artinya prioritas utama. Nah, siapa itu keluarga? Suami, istri, dan anak. Wow. Itu ternyata kalau saudara mau prioritaskan itu, Alkitab mencatat engkau sudah penuh hormat. Katakan penuh. Iya kan? Yang kedua adalah, cepat aja, kalau kita menghormati keluarga penuh, sesuatu yang kita hargai tinggi.
Waduh, keluarga itu tinggi harganya. Ya kan, prioritas utama, sesuatu yang tinggi harganya. Saudara, kalau punya mobil 2, ya, mobil yang satu mahal, yang kedua agak murah. Kalau parkir di garasi, mana yang di dalam? Yang mahal. Kenapa? Tinggi harganya. Haleluya. Nah, bagi engkau yang belum menikah, dengar ini, karena akan menikah besok, ya kan? Atau janda, ya dengar juga. Ini penting banget untuk kita, karena keluarga harus dibahas di bulan ini. Minggu depan aku akan bahas warisan iman yang autentik. Kita mewariskan apa kepada anak-anak kita? Minggu ketiga, peran bapak dalam rumah tangga. Nah, bawa itu suamimu, ibu-ibu. Ya. Yang keempat apa? Peran ibu. Hai bapak-bapak, bawa istrimu dalam rumah tangga apa? Nah, bapak-bapak harus dengar, ibu-ibu harus dengar, karena dikatakan keluarga yang kuat jika dia punya dasar yang terbuat dasarnya itu dari batu. Diumpamakan oleh firman Tuhan yang membangun rumahnya di atas batu, mereka mendengar firman dan melakukannya. Itu dia. Tapi kalau mereka membangun rumahnya di atas pasir, maka badai datang, masalah datang, Alkitab mencatat, dihanyutkan. Diumpamakan orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya. Nah, bedanya apa? Bukan pendengarannya, tetapi actionnya. Semua kita mendengar, tetapi siapa yang berbahagia? Yang diberkati siapa? Yang melakukan firman yang diajarkan ini. Ya kan? Seperti Devi kan akan menikah ke depan toh? Amin. Nah, jadi hormati pernikahan, keluarga, prioritas utama, sesuatu yang tinggi harganya. Yang berikutnya, kalau perlu hormat apa pada? Tidak meletakkan dengan sembarangan. Iya kan? Karena apa? Kita anggap nilainya rendah. Sudahlah, keluarga apa bikin ribet, nyesal gua berkeluarga, nyesal ketemu suami kayak begini. Saya kira tadinya lockdown, ternyata lockdown. Ya, dompetnya laut, dompet down gitu kan. Tidak meletakkan dengan sembarangan. Coba barang-barang yang diletakkan sembarangan apa? Sampah. Makanya Bapak Ibu harus hargai supaya kita bahagia. Nah, perlu hormat itu apa lagi? Rawat sungguh-sungguh. Jadi bukan setengah-setengah, sungguh-sungguh. Saya percaya kan setiap orang kan mencari bahagia, ya nggak sih? Ya lebih baik bahagia pegang handphone Pak daripada pegang suami, pegang istri. Apa handphone banyak orang di dalamnya bisa menghibur. Ya, makanya kalau nggak dirawat sungguh-sungguh, waduh berbahaya. Terus apa perlu hormat? Perlu hormat adalah berinvestasi. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Makanya kalau ibu-ibu, bapak-bapak tidak invest di dalam keluarga, nggak akan mungkin engkau berfokus bahagia ketika menikah. Jadi artinya kalau engkau prioritas, kalau engkau tinggikan harganya keluarga itu, tidak meletakkan dengan sembarangan atau engkau merawatnya sungguh-sungguh, berinvestasi di dalamnya, pasti dikatakan, katakan pasti. Apa? Bahagia. Siapa sih yang gak mau bahagia? Iya kan? Nah, itu dulu deh ya. Saya buat di sini ketika muncul keluarga itu ada pernikahan yang memang punya masalah. Nah, tentu semua hampir berkeluarga ada masalah. Bukan hampir ya, semua ya.
Nah, makanya sebuah kalimat di sini, pernikahan yang kurang sehat berarti ada masalah. Cari solusinya, cari obatnya, cari bantuannya, minta pertolongan. Jangan menunggu sampai sakit dan rusak, akhirnya parah, udah cerai deh. Awalnya itu biasa, kan saya udah pernah cerita, masa gara-gara pencet odol aja akhirnya ujung-ujungnya bercerai. Iya kan, suaminya orang yang sistematis, suaminya maunya dari ekornya, apa tuh, ekor odol itu tuh dari bawah dulu, baru ke mulutnya gitu itu. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, istrinya main pencet aja gitu. Ya berarti sikat gigi, ya kan? Nah, itu aja masalah. Akhirnya ketika saya konseling, saya bilang begini, ya udah, itu kan odol kalian, saya beli ke Indomaret dulu, ini odol saya, terserah kalian mau pencet dari mana. Suka-suka dari depan atau suka-suka. Oh, bukan begitu Pak, memang ini suami saya udah begini. Ya, itu sakit. Cari solusinya. Jangan dibiarkan, jangan ditinggalkan, itu keluarga Bapak Ibu. Karena sudah nggak ada opsi kalau udah menikah, nggak ada pilihan. Yang ada lama maju. Kalau engkau memilih yang lain, hancur, ujung-ujungnya hancur, semua begitu. Ya, Bapak Ibu ujung-ujungnya mau bahagia atau hancur? Iya, kecuali Tuhan yang ngambil, yang comot, kembali, rumahmu udah selesai, atau penderitaanmu udah selesai. Ada yang bilang sama saya, iya suaminya meninggal bukan karena penderitaan, dicekik istrinya. Oke? Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yesaya 32:17 bilang begini, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi kalau pernikahan kita benar, maka akan damai sejahtera. Nah, ini kan yang kita cari. Ya selama ini kan tuh kebenaranmu, bukan kebenaran firman. Dan akibat kebenaran ialah apa? Ketenangan. Waduh, luar biasa. Udah sejahtera, melahirkan tenang dan ketentraman untuk selama-lamanya. Wow, Alkitab salah nggak? Enggak. Dia kasih kita. Dia lebih tahu tentang hidup kita. Dia tahu virus mana yang datang kepada kita. Hati-hati, corona ada. Tuhan jauh lebih tahu. Dia ajarkan kepada kita, nih keluargamu nih, berbahagia nih. Karena hidup itu bukan karena soal banyak uang. Berarti banyak duit Pak Dom. Enggak. Survei membuktikan orang-orang yang banyak uang, ujung-ujungnya matinya gimana? Ada yang bunuh diri, ada yang gak bisa tidur, overdosis, narkoba, lompat dari lantai berapa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Pentakosta dicurahkan, pertama kali kita menjadi saksi di mana? Yerusalem. Masih ada orang? Oh, masih. Saya kira mikirin COVID-19. Pak Gom ini ngomong aja terus itu kan. Sesudah dicurahkan Pentakosta, kuasa ke Pentakosta itu pertama kali yang menerima untuk kita menjadi saksi di Yerusalem, itu keluarga. Makanya gini Bapak Ibu, saya kan udah banyak konseling nih. Di lockdown ini banyak juga yang datang ke kantor kita. Iya. Waduh, saya kira kadang-kala kalau nggak dibuka pintu konseling, pintu gereja, apa jadinya? Karena mereka mencari solusi, obatnya. Dan bagus kalau ke tempat ini. Kalau dia cari solusi obatnya ke diskotik, spa bukan juga loh. Sampai semuanya ada. Ya bahaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau nih, mereka yang sedang dipulihkan proses pemulihan, ada ide saya di minggu ini supaya mereka hidup untuk bersaksi gitu. Jadi bukan hanya pernikahan yang kita doakan untuk menjadi bahagia lebih baik, juga saya pernah mendoakan orang yang ketergantungan dengan, maaf ya, onani sama masturbasi. Kita doakan juga.
Saya pengen panggil mereka lewat Facebook atau lewat WA untuk bikin video sendiri, bersaksi untuk hidup. Dari mana kesaksiannya? Lepas dari masturbasi, onani, lepas perceraian, lepas daripada kerasukan. Saya hubungi mereka dalam 1 minggu ini. Coba kalau dia nggak malu ya, sebenarnya nggak usah malu kalau sudah pemulihan ya kan, kecuali sedang dia kerjakan, iya kan? Saya coba ntar mereka saya rekam entah 1-2 detik atau 10 menit bersaksi untuk mendeklarasikan kemenangannya. Jadi hidup untuk bersaksi. Kan tujuan Roh Kudus itu apa sih diberi kepada kita? Untuk bersaksi kemana? Yerusalem dan Yudea dan Samaria sampai ke ujung. Hanya saya kadang berpikir ya, aduh gimana ya, ntar malu gak ya gitu. Saya share di grup, nih hidup mereka untuk bersaksi. Bersaksi dari mana? Ada yang lepas dari kerasukan setan, bersaksi dari pemulihan ekonomi, ya kan? Pemulihan dari keluarga, pengen juga. Tapi sekarang saya hubungin ntar yang sudah dipulihkan sedang proses juga menuju kemenangan. Kalau saya izin dulu, saya buat di grup kesaksian mereka. Buka ya. Nah, kalau mereka malu saya akan paksakan. Tapi seharusnya kalau mereka tidak melakukan lagi, udah lepas, gitu kan? Justru itu deklarasikan. Kenapa? Kesaksian itu adalah bahan kemenangan kita. Ada 2 yang bisa mengalahkan iblis. 1, oleh darah anak domba Allah dan kesaksian kita. Kan ada lagu itu, oleh darah anak domba. Yang kedua, oleh kesaksian kita. Minimal berapa gitu. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Yes, jadi waktu Tuhan melawan kita dengan darahnya, terjadi pengampunan dosa, berarti terjadi pemutusan hubungan dengan si iblis. Hasilnya kita sembuh, kita bersaksi. Halo, amin. Nah, coba saya hubungin satu-satu yang sudah disebutkan ya. Disebutkan dari keluarga, ini kalimat kesaksian gitu. Karena hidup kita untuk bersaksi kok. Jadi Transpirit akan saya buat di grup hidup untuk bersaksi dari Devi. Karena mereka tadi jual telur, sekarang udah jual lockdown. Saksian lah apa yang gue buat, ya kan? Nita ya. Atau Ibu Linda, coba ayo si Indi bersaksi. Dulu, aduh, lockdown, sekarang udah naik daun. Kesaksian lah. Lantas 10 menit. Dari mana awalnya? Iya ketika, aduh mungkin maaf ya, dia nggak pernah ngomong sama saya. Keliling hutan awalnya gitu kan. Oh sekarang sudah nggak keliling, udah lepas, cukup gitu kan. Oh besok udah ke depan, udah mulai ada sisanya. Sekalipun 5.000 sisa, tetapi ada sisa. Iya kan? Cuma bersaksi untuk hidup. Kok ada aman ya? Terus saya hubungi satu-satu ya. Kesaksianmu apa ya? Bersaksi untuk hidup. Halo? Iya. Ntar juga anak-anak rohani kita yang Bapak Ibu gak kenal, mungkin hari Senin yang Bapak Ibu gak kenal dulu, saya buatkan di grup. Ketika mereka dipulihkan dari pernikahan mereka, iya kan? Nah, karena apa? Mereka berkeluarga, punya anak. Mereka membuka filmnya seperti apa, dramanya seperti apa, apakah berantem atau hantu semua yang kita ngomongin, atau bego-bego atau apa-apa dalam keluarga kita. Apa yang kita pertontonkan dalam keluarga, gitu kan? Makanya pencurahan Roh Kudus itu adalah hidup untuk bersaksi. Saya mau ada pemulihan keluarga, ada kesaksian di minggu-minggu ini Bapak Ibu. Nah, dunia tidak akan pernah bisa memberikan bahagia yang dijanjikan oleh firman. Makanya saudara berdoalah sama Tuhan. Tuhan, berikan aku yang dunia tidak bisa beri. Wah, dahsyat tuh. Iya kan? Ya kan? Oke.
Nah, Amsal 22 ayat 6 bilang apa? Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Wow. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didik orang muda, karena mereka tidak tahu apa yang terjadi dari mereka lahir, nggak tahu apa-apa, iya kan? Dan Tuhan tidak memberikan kita bagaimana cara merawat anak. Tuhan nggak kasih tahu kita. Misalnya 1 hari, 2 hari, 3 hari, nggak ada. Kadang-kadang kita merawat anak karena pengalaman dari orang tua kita kan, ya kan? Wah, mencret, yuk kasih obat lilin. Padahal mencret itu bukan karena kadang-kala masuk angin, bukan karena kadang-kala kotor makanannya, bisa aja perubahan budi, ya kan? Pertumbuhan gigi tubuh sakit kan. Kalau mertua saya kan dikit-dikit obat apa tuh, lilin, itu obat lilin tuh. Lilin masuk angin gitu, memang sembuh. Tapi gak selama, maksud saya kita merawat anak kadang-kala kan itu mayoritas dari atas, dari bapak mama kita. Ya, jadi orang muda menurut jalan yang patut baginya. Karena pada masa tuanya ia tidak menyimpang dari jalan itu. Wah, luar biasa. Bapak Ibu punya anak ya, didiklah, katakan didik. Didik itu begini Bapak Ibu, memang gak gampang. Kita harus bisa menjadi contoh, ya kan? Kalau kita mau mendidik anak kita, kita harus bisa jadi contoh. Karena orang yang mendidik itu apa yang dicontohkan, apa yang diteladankan. Nah itu tuh kita belajar. Saya bukan suami yang sempurna, tapi saya berkaca dengan firman ini terus setiap hari, dan saya sampaikan tentang keluarga. Firman yang Tuhan taruh di atas saya seperti ini. Kalau kita ngomong mendidik, harus kita menjadi teladan. Karena apa? Orang yang mendidik itu memberikan nilai. Katakan nilai. Iya kan? Ada nilai yang kita taruh. Makanya kita harus berani mendidiknya. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu Saudara kalian, 3 hal, bukan 4 hal ya. Ada yang Bapak Ibu dapat di sini, ada 4 hal. 3 hal dalam rumah tangga yang bertumbuh. Nah, bagaimana rumah tangga kita bertumbuh? 3 hal yang saya dapat. Yang pertama, tulis Bapak Ibu, disiplin. Katakan disiplin. Ini gak gampang, gak gampang. Tapi perlu pengetahuan ini kita dapat. Katakan disiplin. Kalau saudara tidak melakukan ini, yang pertama ini berarti pertumbuhan keluarga kita tidak akan menjadi normal. Nah, arti disiplin ini yang pertama, belajar taat aturan. Nah, itu dia. Kita buat aturan kan, kuliah jam berapa, pulang jam berapa. Ya, sekarang ujiannya apa online. Ya, bangun pagi-pagi, beresinnya tempat tidur. Ada aturan, itu disiplin. Kalau nggak ada aturan, apa yang berdisiplinkan? Nah, tentang disiplin yang kedua, itu gaya hidup. Harus bisa menjadi gaya hidup. Misalnya Bapak Ibu disiplin mengatur keuangan, ya kan? Disiplin bangun pagi-pagi jam berapa? Disiplin doa jam berapa? Nah, tentang disiplin yang ketiga, semua juara kenal kata disiplin. Semua pemenang, semua pemenang itu kenal kata disiplin. Makanya Bapak Ibu, disiplin itu bagus banget untuk kita, untuk keluarga kita. Aduh, gak tega dah Pak, gak tega. Nah Bapak Ibu semua juara kenal itu. Makanya waktu saya ketemu anaknya juara ya di perlombaan, enak dong Pak, bahagia dong. Iya Pak, pendeta sekarang bahagia. Kalau dulu Pak, waduh tega-tega deh. Bangunin pagi-pagi jam 4 di rumah. Aduh, bentar lagi mau mantuk. Apa nih, mau sampai keras. Dulu, waduh gak tega Pak. Tapi sekarang bahagia.
begitu tuh, makanya anak-anak itu harus dididik. Disiplin, ya kan? Pasti bahagia. Enggak lah Pak, banyak uang pasti bahagia. Oh enggak, survei membuktikan. Iya, ada banyak orang triliunan. Saya melihat ada bunuh diri uangnya 2 triliun. Waduh, berarti uang tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada kita waktu banyak uang. Nggak bisa ternyata. Karena kita kan kerja keras supaya banyak uang, supaya bahagia. Salah. Gak usah banyak uang. Kalau Ibu Leni dengan saya, kalau makan di pojok begitu bercelin atau apa, ternyata bahagia itu sederhana. Bukan karena lakinya tinggi gede, bawa ke pasar atau ke pesta gitu ya, kayaknya bahagia banget. Enggak. Iya, saya pernah kan memberkati orang-orang Afrika tuh. Dia punya istri, ambil orang Asia Indonesia. Waktu pranikah, saya bilang begini sama orang Indonesia itu, kau putih, itu kamu punya calon hitam. Lu mau ciumnya bagaimana tuh? Hitam banget. Kalau dia malam-malam giginya doang kelihatan nih, putih gitu. Tapi dia bilang apa? Cinta. Nah, kalau kau cinta, menikah. Akhirnya menikah Bapak Ibu. Saya bilang bukan karena cinta kau bahagia. Coba datang lagi sesudah sebulan, datang dengan wanita ini. Memang putih karena orang Afrika itu senang menikah dengan orang gendut putih. Aduh Pak, datang Pak pendeta pastor, saya mau datang. Kenapa? Loh, kamu dulu kan bilang cinta. Iya Pak. Ternyata cinta itu sesudah dilanjutkan, kalau nggak bisa mempermainkan cinta itu, seperti main game. Kalau nggak bisa main game, maksud saya main game tapi nggak bisa playnya, akan bahaya, stres. Dibilang saya cinta Pak, tapi cintanya stres. Nah, udah cinta stres. Cinta seharusnya bahagia, mau diinjak-injak, mau ditendang, tetap bahagia. Karena cinta, tetapi cinta akhirnya stres. Jadi cinta disertai stres. Semua juara kenal kata disiplin. Nah Bapak Ibu memang disiplin ini nggak enak. Iya, tapi itu harus itu. Berikutnya, tidak disiplin berarti hidup semau gua. Orang yang hidup semau gua, hancurlah kita. Lakukan aja, cepat atau lambat. Orang yang tidak disiplin tidak ada rasa tanggung jawab. Ya makanya apalagi pelayan Tuhan, kalau nggak disiplin, ya kita kan disiplinkan dong, iya kan? Kok nggak latihan sih? Iya kan? Kita disiplinkan. Nah, kalau orang kita disiplinkan, kalau dia nggak mau didisiplinkan, apalagi anak kita, dia rugi sendiri, rugi dia. Kenapa? Dia semau gua. Misalnya nih, ini pergoden nih, hanya bisa satu jalur, hanya bisa satu jalan. Ternyata ada motor dari sana, sendiri melawan arus. Apa yang terjadi? Tabrakan. Nah itu semau gua tuh, gak disiplin tuh. Ya gitu, keluarga yang semau gua, tabrakan, gak akan bahagia. Lo mau cari di mana juga gak mungkin. Karena kita cari bahagia. Ini rumusnya. Percaya deh. Coba deh. Minimalnya kau sendiri bahagia. Atur diri. Ya. Nah, disiplin tidak bisa ditegakkan tanpa adanya teguran dan hukuman. Jadi kalau dia bangun pagi-pagi, gak usah ditegur. Karena apa? Udah disiplin. Tapi kalau udah bangun melebihi, misalnya mau sekolah jam 7, dia harus bangun setengah 7. Kalau jauh harus bangun jam 6. Kita harus teguh, kita harus hukum, ya kan? Nah itu dia, makanya perlu disiplin nih. Dan bahagia. Berikutnya, saya catat di sini, lebih baik terima hukuman di dalam rumah daripada hukuman di luar. Anak-anak kita gitu. Kalau nggak disiplin di rumah, ntar dia didisiplinkan di pekerjaan, di bosmu, di sana karyawan, malu. Apalagi kalau dia nggak disiplin di sana,
Di luar sana, ya kan, bisa digebukin orang, lebih parah. Kalau di rumah digebukin masih aman, karena salah. Anak saya ya, kalau nggak bikin PR, ya kan, bapaknya angkat handphone, kabur tuh langsung bikin PR. Iya, karena saya kasih tahu duluan, kalau ke papa lihat kamu salah, papa pukul ya. Kasih tahu dulu, jangan pukul anak saudara kalau nggak kasih tahu dulu kesalahannya. Dia bisa kepahitan sampai gede gitu. Sampai besar, dia bisa kepahitan sama papanya, sama mamanya. Nah ketika saya kasih tahu salah, akhirnya dia bilang, ya udah pak, pukul deh. Pukul mana? Nggak apa-apa, pukul di mana juga boleh. Dia bisa terima, nggak sakit hati, karena dia tak salah. Nah ini tentang disiplin Bapak Ibu. Disiplin keuangan, disiplin juga sama Tuhan, ya kan? Disiplin gereja. Haleluya. Bisa sampai di sini Bapak Ibu nanti? Masih ada orang? Oke, saya nggak banyak lagi terangkan. Yang kedua, tapi firman-Nya dikatakan tentang disiplin begini. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Wah. Jadi kita dalam bahasa Inggrisnya apa ya ini? Kalau ada bahasa Inggrisnya beda. Disiplin, disciple, ya, akan melahirkan hikmat. Ternyata kalau disiplinkan anak kita, diri kita, ada hikmat yang lahir di dalam, datang hikmat. Tetapi anak yang dibiarkan apa? Tuh, tega pak, aduh gak enak pak. Biarin aja anakmu, lihat besok dia akan mempermalukan mamanya. Makanya kemarin tuh Bapak Ibu ada yang WA saya, pak, gitu kan. Dan beberapa kejadian di luar sana, anak-anak pukulin papanya, ada yang sampai mati juga. Pukulin mamanya. Kenapa? Dibiarin. Main game berlebihan, overtime, biarin aja lah. Apalagi lockdown ini, harus ada aturan pak. Kalau nggak ada aturan, nggak ada hikmat. Tadi katakan tongkat dan teguran. Anak-anak kita itu punya hikmat ke depan. Dan orang yang berhikmat itu bisa memenangkan orang-orang yang pintar. Dia lebih tinggi, lebih hebat dari orang pintar. Orang yang berhikmat itu seperti Salomo. Dia bisa mengatur orang kaya. Karena ini teguran dan tongkatnya. Kan maunya keturunan kita orang hebat, ya kan? Halo, amin. Dan yang belum menikah dengar juga nih. Kamu harus mau ditegur oleh papamu, mamamu. Kalau dia angkat hanya atau tongkat atau rotan, silakan gitu kan, karena kita salah. Jadi ada teguran, ya. Nah, Amsal 19 ayat 18. Hajarlah anakmu, bahasa Inggrisnya disiplinkan anakmu selama ada harapan. Tetapi jangan engkau menginginkan ada kan begitu sampai papa marah. Itu lihat tuh di Facebook atau di internet, atau di apa tuh, di Google atau di YouTube. Seorang bapak mengajar anaknya berlebihan. Akhirnya, papa, ampun. Ada yang mati. Ibu injak itu dia punya bayi. Begitu, kemana itu orang? Seorang bapak menendang itu anaknya, injak lagi, betisnya diinjak, patahnya diinjak dari atas menara. Waduh. Bukan seperti itu mengajar. Mengajar itu berdisiplin. Oke? Nah, Bapak Ibu sudah sekalian, Amsal 27 ayat 5 bilang begini, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kalau suami marah, kan langsung to the point. Istri marah langsung. Kalau sembunyi, bahaya. Udah lah, apa-apa lah. Nah itu diam tuh. Sembunyi itu, nggak ada suaranya gitu. Karena waktu kita ngambil keputusan, diam pun itu keputusan. Nah, oke. Amsal 22 15 bilang gini, kau bodohan melekat pada hati orang muda. Karena mereka lahir bodoh, gak
didikan akan mengusir kebodohan daripadanya. Nah, ya tega-tega lah. Seperti orang yang juara itu anaknya bahagia, papanya. Tapi dulu gak tega Pak Pendeta, gak enak. Ya udah lah, gak apa-apa. Ternyata itu mengusir kebodohan. Ya, karena melekat di dalam diri anak-anak muda. Nah, ayat yang terakhir tentang disiplin ini. Makanya Tuhan ajarkan apa? Supaya kita bisa mendisiplinkan anak. Hai bapak-bapak. Ada sih bapak-bapak? Hai ibu-ibu. Bu. Ya, Pak. Nah. Janganlah sakiti hati anakmu. Supaya jangan tawar hati udah susah. Udah. Bagaimana caranya menyakiti dia? Ya, kita ngomong gak sesuai dengan apa yang kita ngomongkan. Misalnya, jangan rokok ya. Papinya? Bisa gak? Papa aja rokok. Iya kan? Gak pas. Gitu loh. Oke? Nah sekarang yang kedua. Tadi yang pertama bagaimana supaya rumah tangga kita bertumbuh. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Disiplin. Oke? Yang kedua, pujian. Nah ini dia. Kalau saya janda gimana? Puji anakmu. Gak usah. Jangan puji suami kan. Punya. Pujian. Alkitab mencatat Allah bertata di atas. Woi. Di atas apa? Iya. Suami kalau memuji istrinya Allah bertata di atas. Bukan di atas suami ya? Iya, waktu pujian tuh keluar tuh, mami macan ya? Apa tuh? Mama cantik. Oh ya, Allah bertata. Jadi sekali-sekali sudah lockdown 3 bulan udah waktu tuh. Udah ke salon deh. Udah keramas di salon. Jadi cat nih rambutnya kayak bulan nih. Padahal bukan bang saya, bang dia juga. Ya berarti saya antar aja. Sesudah dari salon, puji dong. Cantik. Cantik. Allah bertata di atasmu. Nah, apa arti pujian? Pujian seperti air mengalir di tanah yang kering. Coba bayangin. Wow, kalau suami orang, laki-laki orang memuji istri kita, waduh, hancur deh. Tapi kita belajar, saya juga teman suami gak sempurna. Ya, istri harus memuji suaminya. Orang tua harus memuji anaknya. Belajarlah kita. Supaya keluarga bahagia. Alkitab tidak mengajarkan cari uang sebanyak-banyaknya maka kamu bahagia. Enggak, itu palsu. Karena banyak yang sudah mencari itu, ternyata hancur. Bapak Ibu, kemarin ada teman kesaksian, umur 35 dia udah sukses. Karena dia marketing dan target pencapaian dapat setiap tahun. 35 udah rumahnya besar. Ternyata usia 36 dia mengalami tidak menghargai keluarga. Dia kecantol dengan wanita yang dia senangi, yang bukan istrinya. Usia 40, rumah harus dijual. Wow, harus dijual. Mobil harus dijual. Kenapa? Karena gesek kartu kredit harus bayar. Dan tinggal 340.000 di bank dari miliaran. Karena apa? Ada wanita yang mau memuji dia. Hai, kamu ganteng banget sih. Udah jelek sekali. Tapi karena ada pencapaiannya, uang banyak. Nah, ternyata pujian itu membakar semangat. Iya. Saya belajar juga nih. Saya orangnya tidak senang memuji. Serius. Saya bukan orang yang romantis. Karena mama saya juga begitu sama mama saya. Jadi kita ini melakukan apa yang diwariskan, ya kan? Tapi karena kita belajar sesuai firman Tuhan, saya mulai belajar. Ya, saya mulai melawan semua itu.
untuk diri saya sendiri dan untuk keluarga. Saya belum belajar, saya paling pelit untuk memuji. Tapi karena firman Tuhan katakan pujian penting, ya kan? Seperti bulan ini, saya puji dari mimbar ini. Oh, cantik dia sekarang. Kacamatanya, halus, terus nggak kurus, mukanya udah tirus. Pasti saya itu semangat, kuping pasti naik. Cobalah, istri-istri puji sekali-sekali suamimu, sekali itu udah pendek hitam, hidup lagi. Enggak lupa, dompetnya udah lockdown sekarang, bukan lockdown. Apaan udah dipuji? Orang begitu sudah fakta. Iya kan? Nah, makanya saya kasih pengertian pujian begini. Yang berikutnya, harus bisa bedain nih antara orangnya dan perbuatannya. Nah, itu pujian. Ngerti nggak? Orangnya dan kelakuan. Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa, tapi membenci perbuatan dosa, perbuatan jahatnya. Bisa ngerti Bapak Ibu? Contohnya, ini contoh yang saya ingat. Ketika saya ke mall, Bapak Ibu, itu kan ada mall tuh, Carrefour itu ada telur, ada gelas, ada apa macam-macam, ada Indomie dan semua itu alat-alat. Nah, tiba-tiba saya dengar ada suara bengong. Saya langsung alihkan kepala saya ke belakang. Siapa yang bilang bengong? Oh iya, seorang ibu yang bilang bengong. Ini kenapa? Anaknya itu pengen sesuatu jatuh. Jadi spontan, mamanya bilang bengong lu datang. Sesudah saya lihat begitu, buset, seorang ibu kasar banget kata bengong. Anak itu saya langsung lihat sih. Padahal anak ini pintar banget. Dari mana saya lihat? Dari mukanya dan rambutnya begini. Itu gak bisa diam tuh. Enggak gemuk juga, enggak. Tapi aktif begitu. Jadi macam bengong. Saya percaya itu jiwanya pasti turun. Ngerti gak? Pasti ciut. Gak boleh. Harus kita bisa bedain perbuatannya dan orangnya itu pintar, hanya perbuatannya. Nah, itu pujian tuh. Itu salah satu pujian. Memang gak gampang. Suami saudara bisa cocok bini gitu. Bisa gak mengasihi orangnya? Kok gak ada yang jawab? Berat Pak, berat berapa kilo Bu? Jangankan tonjok saya, kasih duit aja gak tahu sama saudaranya. Gak kasih tahu aja Pak kamu. Padahal saya udah bilang kan, uang harus kasih tahu saya. Kasih tahu juga ya. Gajinya berapa? Baru bagi lagi. Nah, harus kita bedain orangnya dan perbuatan dia kita kasihi, tapi perbuatannya kita benci. Makanya orang yang pujian itu ada di sini, anaknya tetap dicintai, tapi perbuatannya dikoreksi. Gitu. Itu pujian. Salah satu pujian itu bukan hanya, oh kamu yang cantik, kamu yang ganteng, yuk enak, kasih dolar, gitu kasih uang. Enggak juga. Ini tetap pujian. Makanya Bapak Ibu lakukan supaya keluarga kita bahagia. Kita coba minimal 10% gitu. Karena di bulan Juni ini tentang keluarga. Ya, Samuel yang belum punya anak. Atau siapa nih? Kamu mau menikah taksi? Siapa namanya? Atau Naila? Giri. Jadi Bapak Ibu koreksi, enak kan dikoreksi? Karena kata koreksi ini korek. Apa dari mana? Hah? Apa dari mana? Ya? Korek terus. Dari kopi itu tadi ada di Starbucks. Enggak, saya lihat enggak. Kamu sama cewek kan? Koreksi iya, boleh, sekalipun itu sakit. Tetapi perbuatannya itu kita harus singkirkan yang jahat. Terima orangnya. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus begitu anak kita. Aduh, Yesus itu baik banget. Kalau ditimbang ya kebaikan dengan kejahatan kita, mana yang lebih berat? Kejahatan kita. Tapi Yesus bilang apa? Gua ambil perbuatan itu yang saya benci. Jadi perbuatan itu yang
dihancurin Tuhan sebenarnya. Saudara diambil, diselamatkan dulu. Tapi sesudah kita cintai, kita perlu koreksi, iya kan? Gak boleh begini. Itu juga ada pujian sebenarnya. Halo? Kalau gak ada pujian ini, waduh, gak ngerti ya. Gak akan ada damai sejahtera. Itu kita, Tuhan pun menuntut itu masalahnya. Dia ciptain kita untuk pujian kepada Tuhan. Jadi bertumbuh di dalam pujian. Nah, ada statement bilang begini. Satu koreksi marah atau kritik sama bobotnya dengan 5-6 pujian. Bisa mengerti Bapak Ibu? Ngerti ya? Ya? Bobotnya satu koreksi itu 5-6 pujian. Beratnya. Apalagi zaman sekarang nih, waduh, susah untuk jam sekarang apa? Handphone. Bagaimana caranya? Kita udah mencintai handphone kita, iya kan? Seolah-olah kita nggak butuh pasangan kita dan menghidupi di handphone berbanyak kegiatan, penghiburan, apa-apalah begitu. Tapi bagaimanapun tetap pujian ini harus dibangun di dalam keluarga kita. Amin? Ya. Nah, ketiga, dalam rumah tangga yang bertumbuh di dalam keluarga Allah, yang pertama tadi apa? Disiplin. Yang kedua apa? Pujian. Yang ketiga, hormat. Di Keluaran pasal 20 ayat 12. Boleh kita baca ya? Keluaran 20 ayat 12. Kita buka Alkitabnya. Keluaran 20 ayat 12 dikatakan begini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Untuk apa? Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dari hukum Taurat itu, karena menghormati ada janji-janji hormat. Maksud saya, dari isi hukum Taurat ini, ketika ada hormat itu mengandung janji. Baca deh hukum Taurat yang pertama, yang kedua, seterusnya tidak ada mengandung janji. Kalau kau menghormati orang tuamu, dibilang gitu. Wah, hormat. Apa arti kata hormat? Mengandung janji. Janji tanah yang kamu hidupi akan lanjut dan berkat menyertai. Nah itu dia. Yang berikutnya adalah kita tidak perlu setuju apa yang dikatakannya, tapi wajib menghormati mereka. Gak semua harus kita setuju. Iya kan? Iya. Tapi kita menghormati. Anak-anak tetap menghormati orang tuanya. Wah, ada sih. Yang berikutnya, hormat itu menatap mata jika bicara. Halo? Hormat itu salah satunya adalah kalau kita bicara harus melihat mata. Coba kalau biji matanya kemana-mana. Ya, tatap muka aku. Iya. Bapak Ibu, saya nggak bicara. Lihat apa? Lihat handphone. Lu, ini baju nih, nama nih korbannya nih. Wah, itu tidak menghormati. Ingat, hanya kata hormat yang mengandung janji. Wah, maka kau akan diberkati tanah, lanjut umur di tanah yang diurgikan. Oke, hormat di sini tepat waktu. Tadi kita kebaktian jam berapa? Jam 4. Kau menghormati Tuhan. Saya pernah khotbah di satu gereja satu ruko begitu. Isi kursinya 50-an lah. Jam ibadah jam 10.
Nah yang datang 5 sampai 7 udah datang jam 10. Saya udah di situ jam 10 kurang 10. Saya pikir ya, karena saya belum tahu pernah tempat itu, saya duluan dulu. Kurang lebih seperti itu. Dan saya katakan pada gembalanya, jam berapa kita ibadah? Jam 10. Oke. Ternyata jam 10 udah 15. Wah, yang datang 7 orang. Saya pikir gimana? Kok nggak dimulai? Ya Pak, kita sedang menunggu jemaat yang masih di jalanan. Oh ya? Sampai lewat 15. Saya bilang begini, mereka ini bukan jemaat nih, harus dihormati begitu. Nah, jadi menghormati salah satunya adalah artinya tepat waktu. Pendeta itu menghargai, menghormati yang belum jelas datangnya kematian, masih di jalanan. Kadang-kadang kita begitu tuh, target. Iya kan? Saya juga gitu. Bulan ini kuliah, jam berapa? Jemput. Ya udah, jam berapa? Jam 9. Datangnya setengah 10. Dia datang. Nah, artinya itu tidak menghormati. Waktu menghormati tepat waktu. Kecuali kalau tentang jemputan kan bisa macet dan segala. Padahal alasan aja, lupa aja. Akhirnya speednya dilari 100. Cepat. Tepat waktu gitu. Bisa sampai sini, ngerti nggak? Apa ada yang ngantuk nih? Iya, ngantuk semua di situ. Kenapa? Ada mujizat ntar. Yang buta mah? Yang ngantuk? Iya, melek. Kenapa? Sebentar lagi di waktu mau pulang. Tenang aja, itu bisa terakhir. Nah, bukan hanya kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Hormat itu bukan soal bersama, tetapi koneksi. Nah gini Bapak Ibu, waktu di zaman lockdown ini kan, kami kan kalau satu keluarga itu susah makan bersama satu meja. Iya kan? Jadi sekarang nih susah untuk mengumpulkan. Ada yang sudah kuliah, ada yang masih anak saya kecil, untuk ngumpulin makan satu meja susah. Tapi waktu lockdown ini, kapan anak-anak dikumpulin makan satu meja? Saya pikir sambil makan buka handphone juga. Langsung ide saya muncul. Oh, ternyata hidup bersama itu belum tentu nyambung. Ngerti maksudnya? Karena ada sering bilang begini, padahal kami Pak selalu bersama loh, tapi ujung-ujungnya kami cerai. Maksudnya? Iya, kami ke jalan-jalan, kami ke puncak, suami istri, anak-anak. Saya kira udah bisa membangun rumah tangga. Zaman sekarang ini ternyata kebersamaan belum tentunya, iya kan? Satu meja belum tentu ngerti. Kenapa? Dia punya kegiatan sendiri. Sendiri punya kegiatan sendiri. Dan kalau tidak saling menghargai, menghormati, akan terjadi persamaan sejenis. Maksud saya gimana? Kan kita senang dihormati kan? Atau bisa saja direpet dengan pujian. Kadang-kala di waktu kita lihat Facebook, kok nggak ada yang like saya? Iya kan? Karena orang-orang yang like is like, artinya orang akan senang di like sampai kita kadang-kala minta like saya dong. Iya kan? Ada kan? Kok kamu tak like saya sih? Pengen dihormati saudara-saudara, pengen dihargai dia. Makanya Bapak Ibu, terjadi ketika tidak ada penghargaan di rumah tangga, yang menghargai dia di luar, dia pergi. Dan banyak orang menceritakan kesuksesan bisnisnya, banyak orang menceritakan kehebatan dunia luar sana, tapi jarang orang berbicara tentang kesuksesan keluarganya. Kan nggak ada. Halo? Siapa yang sudah sukses berkeluarga? Kenapa bisnis bisa sukses? Gereja pendeta, gereja besar. Iya kan?
orang bisa mengatakan keluargaku bahagia, aku bahagia dalam keluarga. Jarang, Bapak Ibu. Bisa dihitung. Padahal Tuhan mau keluarga itu di bumi ini adalah bahagia. Cerita tentang bahagia, bukan hanya bisnis yang cerita tentang bisnis, tentang olahraga, tentang golf, tentang kehebatan di luar sana. Seharusnya kita harus berbicara, bersaksi. Makanya saya pengen bersaksi untuk hidup, atau hidup untuk bersaksi. Nah, hidup untuk bersaksi. Minggu depan, 1 minggu mulai hari Senin, saya akan rekam saudara hidup dia bersaksi. Saudara, kadang-kadang tentang cinta itu ya seperti main golf gitu ya. Dia kan lapangan yang besar, bola yang kecil. Seperti apa? Udah ketemu bolanya, iya. Sesudah ketemu di apa? Dipukul. Saudara berkeluarga apa seperti itu? Udah ditemukan cinta, love you, tapi untuk dihajar. Ada orang berkeluarga seperti itu. Seperti bola golf, kecil bolanya dicari, pukul jauh, tapi dijauh-jauh. Udah dapat, taruh sini. Untuk dipukul. Udah jauh-jauh carinya. Iya kan? Istrinya udah jauh dari NTT gitu ya, dari Afrika, ketemu dari Sumatera, menikah di Jakarta. Ya ngapain kalau untuk ditembak? Kayak bola golf gitu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan mau apa? Supaya kita ini dikatakan begini ya. Ini yang terakhir nih. Mazmur 112. Anak cucunya, baca 2-3. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Ini mau ingat keluarga kita. Saudara tahu, orang tua akan menjadi anak. Iya gak sih? Halo? Umur kita terbatas gak? Oke, cutinya umur sekarang berapa? Pensiun 50 ya, 55 ya. Kita hebat. Sesudah terbatas umurnya, sakit atau apa namanya, mati sebelah. Apa itu? Apa? Stroke. Terkembali kemana? Ke keluarga. Lo hebat di sana tuh, hebat di luar sana. Mau sukses seperti apa? Itu ada batasnya, Pak. Makanya perlu kau lihat Mazmur 112. Visi ke depan, anak cucuku akan perkasa di bumi. Ini visi, bahagia, tapi tega deh. Sekarang tega deh. Disiplin, kedua ujian, ketiga hormat. Amin. Seperti apa yang kau ngomong rumah tanggamu? Mari lakukan seperti firman Tuhan ini. Anak cucumu akan perkasa. Karena waktu kita udah pensiun, udah gak bisa apa-apa, pasti kembali ke anak juga. Pasti. Tetapi kalau anakmu kau tidak bangun mulai hari ini, lo kembali ke anakmu, habis dimasukin lo ke rehabilitasi, ke panti pijat, atau dibiarkan kamu di jalanan. Habis kita, gak ada daya. Dan itu paling menyakitkan, anak menolak kita. Tapi ini harus terjadi di gereja sendiri. Aku melihat itu ke depan. Anak cucumu perkasa di bumi ini. Amin. Jangan lihat keluarga hari ini, mungkin rusak hari ini, tapi besok akan menjadi baik. Cari obatnya, cari solusinya. Bersaksi untuk hidup atau hidup untuk. Makanya Bapak Ibu, saya mau pelayan-pelayan kita juga di tempat ini akan punya rumah yang bagus ke depan. Bukan hanya anak jasmani seperti Hosea gendut perutnya. Kenal lagi. Saya mau anak-anak rohani juga Bapak Ibu. Cepat saudara sekalian. Makanya saya berjuang. Ini perlu kasih firman untuk Bapak Ibu. Karena saya tahu, saya udah melihat anak cucu kita perkasa di bumi. Kalau kau sudah pensiun, kau datang ke
yang perkasa, apa nggak dirawat baik-baik? Karena itu pasti. Maka saudara, saya yakin hari ini mungkin rusak, hari ini berantakan, berubah. Ada firman yang membawa kita ke arah yang maju. Amin. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Ku lewati semua. Katakan perkenanan. Perkenanan, haleluya. Teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak. Memberi pertolongan perjamuan kudus, boleh maju ke depan. Haleluya. Anugerah-Mu besar, amin. Anugerah-Mu besar, berlimpah. Bapa di surga mau berdoa roti dan aku rindu Tuhan. Oh, bersamamu bersama, berkati aku, berkati roti ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setiap orang yang makan minum sakit sembuh, orang-orang yang menikmatnya apapun jenis penyakit oleh biru-biru Yesus menyembuhkan. Amin. Teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bercinta. Haleluya. Memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar. Berlimpah. Haleluya, 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 haleluya. Bersamamu Bapa, Yesus semua berkenan-Mu. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, haleluya. Taruh roti di tangan kanan Bapak Ibu, anggur di tangan kiri. Saya merasakan begitu kuat urapan di tengah-tengah kita, hadirat Tuhan. Kau datang hari ini tidak ada yang sia-sia. Tuhan menghargai saudara, Tuhan menghormati saudara. Dia memberikan anugerahnya kepada kita. Saya percaya orang-orang yang ikut perjamuan kudus hari ini, kita berdoa supaya mereka terlepas dari COVID Corona. Dan kita ada tetesan darah Yesus. Bapak Ibu, percaya bahwa roti yang di tangan kananmu ini artinya tubuh Kristus. Kalau kau percaya tinggi-tinggi dan kepalamu, dengar baik-baik firman-Nya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia mengucapkan cahaya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ikuti saya berdoa, oleh tubuh Kristus. Saya menerima tubuh Kristus, membuat saya kuat, sehat, imun secara fisik, menghadapi Corona COVID-19 dan melewatinya dengan kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama. Haleluya.
setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ikuti saya berdoa, oleh darah Yesus, saya menerima proteksi yang kuat, perlindungan Tuhan, dan apapun jenis nama bentuk penyakit, dalam nama Yesus sembuh. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Hampir 3 bulan kita tidak beribadah Bapak Ibu di dalam gereja. Mari kita bersyukur atas keluarga yang Tuhan tuntun bungkus, proteksi oleh nama Yesus. Terima kasih. Mari katakan sesuatu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tutup segala dan mata kami Tuhan. Oh, haleluya. Mari berdoa. Semua Tuhan. Terima kuasa. Iya, sudah menjadi satu